Seperti yang kita ketahui, polemik Habib kini telah menjadi isu nasional yang melahirkan beragam reaksi. Sejak dimuatnya tesis Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani di tabloid Tempo edisi Lebaran 1455 Hijriah, polemik ini semakin meluas. Pro dan kontra kian memanas, dan masih cukup terasa hingga saat ini. Dalam video ini, saya menyampaikan opini pribadi saya. Begini opini saya. Sejak reformasi 1998, muncul sebuah kelompok bernama FPI yang diketuai oleh Habib Rizik Syihab. Kelompok ini tampak begitu gigih membela Islam. Awalnya, banyak umat Islam yang senang dengan adanya ormas ini. Anggotanya semakin hari semakin banyak. Hanya saja, seiring waktu berjalan kelompok ini makin menampakkan sisi kontroversialnya, dan walau berurusan dengan hukum, nyatanya kelompok ini bukannya introspeksi diri, namun semakin merasa benar. Belakangan, banyak kisah miring mengenai beberapa oknum Habib, dan yang paling menonjol adalah Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab. Mengapa mereka yang tampak menonjol? Karena ceramah mereka selain keras dan kerap menjelekkan kelompok lain, mereka kerap melakukan kekerasan. Tak hanya itu, ada kabar bahwa beberapa oknum Habib ada juga yang kerap mendawir alias memalak pengusaha di sekitar mereka, bahkan juga pengikutnya yang kaya raya. Bagaimana cara mereka melakukan itu? Berbagai cara mereka lakukan. Bisa secara langsung, atau melalui lelang barang bekas dengan harga yang fantastis. Sepak terjang oknum Habib untuk membodohi rakyat Indonesia tak sampai di situ saja. Makam tua yang tak terawat pun disulap menjadi makam wali, bahkan terkadang dikeramatkan. Berbagai khurafat atau yang bisa kita katakan dongeng tak masuk akal pun mereka gaungkan pada para pengikutnya dengan doktrin-doktrin yang begitu keras. Karena itulah, para muhibin kerap membela mati-matian junjungannya. Tak jarang mereka lebih mengkultuskan junjungannya bahkan daripada Nabi Muhammad sendiri. Mungkin, sebagian orang menganggap semua imigran Yaman demikian, tapi faktanya tidak semuanya. Quraisy Syihab, Najwa Syihab, dan juga Anies Baswedan mempunyai sifat yang berbeda. Dan, tak semua Habib bertindak tanduk seperti oknum Habib Bahar bin Smith yang selalu bersikap kontroversi. Masih banyak Habib yang baik. Perlu diketahui, Habib ataupun Kiai itu sama kedudukannya. Semua perlu ilmu dan adab yang mumpuni. Kiai atau ulama jahat juga ada. Begitu pula Habib. Oke, sekarang kita coba menelaah apa sih maksud dari Wali Songo, Habib, Mufti ataupun siapa saja keturunan Nabi Muhammad dan juga Ahlul Bait. Habib menurut Profesor Quraisy Syihab berarti orang yang mencintai dan dicintai. Maksud dari makna itu adalah seorang Habib itu sama posisinya dengan ulama ataupun kiai. Hanya saja Habib itu sebutan pemuka agama yang disematkan pada orang-orang Yaman. Menjadi Habib itu sama seperti menjadi kiai. Ilmu dan adabnya harus memenuhi syarat. Sedangkan mufti itu adalah sebutan bagi orang Yaman yang keilmuan agamanya dan akhlaknya di atas para Habib. Mufti itu adalah pemimpin para Habib. Di Indonesia sendiri, ada kiai yang ilmunya begitu menonjol dan kerap menjadi sesepuh para kiai. Kiai yang lebih tinggi ilmunya kerap memberikan nasihat-nasihat untuk para kiai yang ada di bawahnya. Wali Songo itu yang kita ketahui adalah penyebar Islam di Nusantara. Namun, apakah Wali Songo itu sebenarnya mewakili 9 orang penyebar agama Islam? Jika Anda berpikir demikian, Anda salah. Wali Songo itu adalah para wali yang berada di 9 daerah di Indonesia. Karena itulah, mereka kerap disebut dengan sunan. Mereka berbaur dengan masyarakat lokal dan menikahi orang-orang pribumi. Mereka kerap dikenal sebagai sunan di mana daerah mereka bermukim. Contoh, dari Wali Songo itu ada Sunan Kudus yang bermukim di Kudus, lalu Sunan Gunung Jati yang bermukim di wilayah Jawa Barat,
dan lain sebagainya. Tapi, ada juga yang disebut nama aslinya, seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sebagian dari para wali itu adalah seorang Sayyid Syarif yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad dari jalur Husain ataupun Hasan. Adapun keturunan Nabi Muhammad itu disebut sebagai Sayyid atau Syarif, dan Sayyidah atau Syarifah jika berjenis kelamin perempuan. Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad yang berjenis kelamin laki-laki, dan mereka tidak berkiprah di pemerintahan. Untuk yang berjenis kelamin perempuan itu disebut Sayyidah atau Saudah. Syarif itu adalah keturunan Nabi Muhammad yang berjenis laki-laki, dan mereka berkiprah di pemerintahan. Untuk yang berjenis kelamin perempuan disebut Syarifah. Sedangkan Ahlul Bait sebenarnya adalah anak dan cucu kandung Rasulullah yang berasal dari Fatimah, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perlu diketahui, keturunan dari Hasan, Husain dan anak dari Ali bin Abi Thalib yang lain, yang konon berjumlah 8 orang bukanlah Ahlul Bait, namun mereka seorang Sayyid Syarif. Secara nasab, benar mereka anak keturunan Nabi Muhammad, namun mereka bukanlah Ahlul Bait. Ahlul Bait bukanlah gelar yang diberikan manusia, namun gelar tersebut adalah pemberian Allah. Ahlul Bait itu artinya adalah orang yang disucikan Allah Azza wa Jalla. Lalu, apakah semua Habib bisa dihakimi adalah pendusta? Menurut saya, itu tidaklah bijak. Kita harus tahu bahwa doktrin Habib adalah keturunan Nabi sudah berlangsung ratusan tahun sebelum Habib-Habib yang Anda kenal sekarang lahir. Mereka meyakini itu karena tindakan masa lalu nenek moyang mereka. Bisa saja mereka jadi korban ajaran nenek moyang mereka. Untuk mengetahui sejarahnya, silahkan klik link yang saya sediakan di deskripsi. Perlu saya tekankan, mungkin oknum Habib yang menjual nama Nabi Muhammad demi keuntungan pribadinya adalah penistaan agama dan kesalahan besar. Namun, kita juga harus introspeksi diri. Mengapa mereka bisa sukses menjajakan nama Nabi Muhammad? Karena kultur kitalah yang memberikan mereka peluang. Terkadang, sebagian dari kita terlalu membanggakan pencapaian nenek moyang, dan selalu saja membanggakannya tatkala kita sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Membanggakan peradaban nenek moyang kita memang tak ada salahnya, namun harus sewajarnya. Sedangkan sebagian dari kita tidak. Terkadang, kita terlalu menghormati leluhur, bahkan sebagian dari kita sampai menduakan Tuhan. Karena itulah, oknum Habib akhirnya memanfaatkan kultur ini, dan nyatanya berhasil. Kalau kita menghormati leluhur sesuai porsinya, ataupun kita tak terlalu mensakralkan keturunan, mungkin dagangan mereka gak bakal laku. Jadi tak perlulah kita mengikuti orang-orang rasis yang kini menunggangi polemik ini. Semoga postingan ini bermanfaat.